Jadi pada waktu itu adik-adik ada dua kelompok yang sedang bertempur. Yang satu adalah bangsa Filistin, sedangkan yang kedua adalah bangsa Israel. Nah, bangsa Filistin itu adik-adik, orangnya itu sombong. Salah satunya ada prajurit yang badannya gede sekali. Tingginya itu sekitar 3,2 meter. Adik-adik bisa bayangkan 3,2 meter itu tingginya seberapa ya? Kayaknya seruangan ini deh. Nah, salah satu prajurit dari bangsa Filistin itu bernama Goliat. Nah, pada saat itu Goliat dengan sombongnya dan gagah berani menantang bangsa Israel. Hei, kamu bangsa Israel, siapa di antara kamu yang berani melawan aku 1 lawan 1? Kalau kamu menang, maka aku dan bangsa Filistin akan menjadi hambamu. Wah, adik-adik, semua bangsa Israel itu ketakutan. Di sisi lain, di tempat lain yang agak jauh gitu, ada seorang pemuda bernama Daud. Daud ini adalah anak bungsu, dan kakak-kakaknya itu sedang pergi berperang melawan bangsa Filistin tadi. Suatu hari si Daud ini kan pekerjaannya adalah sebagai penggembala domba. Adik-adik, ada yang tahu nggak suara domba seperti apa ya? Oh iya, betul sekali, domba seperti itu. Nah, si Daud ini karena pekerjaannya sebagai domba tentu saja tidak pernah berperang ya. Nah, kita lihat kelanjutan ceritanya. Di hari itu, Daud diminta oleh ayahnya untuk pergi mengantar makanan ke medan pertempuran untuk kakak-kakaknya. Maka pergilah si Daud ke medan pertempuran. Dan sampai sana ternyata pas sekali si Goliat tadi itu sedang menantang bangsa Israel. Daud yang merupakan anak Tuhan yang sangat taat dan percaya pada Allah, sebel adik-adik, itu nggak suka sama orang yang sombong, orang yang tinggi hati. Nah, maka dari itu si Daud dengan gagah berani mengajukan diri untuk melawan Goliat. Bisa adik-adik bayangkan, Daud itu mungkin tingginya paling lebih tinggi sedikit lah dari Kasti, sedangkan Goliat tadi gede sekali. Tapi Daud itu tidak takut. Karena apa? Karena Daud datang itu bersama dengan Tuhan Allah. Nah, kemudian orang-orang di situ semuanya tuh pada takut juga. Ih, bisa-bisanya dia kok berani ya? Daud, kamu harus hati-hati ya. Ayo pakai bajunya, baju kebesaran untuk prajurit. Tapi ternyata Daud tidak mau adik-adik. Karena bajunya katanya berat, sumuk, dia nggak bisa berjalan dengan bebas. Jadi akhirnya pada saat itu Daud itu suka banget main ketapel adik-adik. Ada yang tahu ketapel apa? Permainan yang ada gagangnya gitu, terus nanti umpannya itu ditarik, terus dilepas. Wah, nanti dia akan meluncur seperti itu. Nah, kemudian Daud itu kan punya bekal ketapel. Dia ambillah itu beberapa batu dari sungai di situ untuk senjatanya Daud. Kemudian sampailah di medan pertempuran bertemu dengan bangsa Filistin dan Goliat. Kemudian Goliat itu mengejek. Wah, siapa ini? Berani-beraninya anak kecil datang ke sini untuk menantangku. Pasti kamu akan kalah. Lalu kata Daud, hei, aku tidak suka orang yang sombong. Aku yakin nanti aku pasti akan menang karena Tuhan Yesus besertaku. Kemudian adik-adik mulailah mereka bertempur. Dan Daud yang badannya kecil, lincah, dia itu langsung lari mencari tempat yang paling bagus. Kemudian dia langsung menembakkan ketapelnya. Tebak ayo, kira-kira kena enggak ya ketapelnya? Iya betul, ternyata kena, dan kenanya tepat di dahinya dari Goliat. Kemudian Goliatnya langsung jatuh ke tanah. Wah, di saat itu
yang dipunya oleh Goliat lalu langsung menghunuskannya kepada Goliat. Dan akhirnya, hore, Daud pun menang adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik cerita dari Daud dan Goliat. Oke, kalau gitu Kak Asti mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama sekali lagi, mau ya? Kita belajar bernyanyi bersama tentang Daud dan Goliat. Yuk, liriknya begini. Saat Goliat datang dengan membawa pedang, gitu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Terima kasih buat Kak Dalem. Perkenalkan, saya Asti dari program nomor 10. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya, pak Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, ada yang tahu tokoh yang tadi Kak Asti nyanyikan? Ada yang tahu? Ada. Kak Asti kasih clue deh. Depannya itu huruf G. Siapa yo? Ya betul.